atau membuka peluang-peluang baru melalui usaha-usaha yang mereka bentuk dan mereka buat secara mandiri. Nah, ini yang perlu menjadi salah satu poin yang kita garis bawahi, bahwasannya banyak sekali mahasiswa mempunyai ide, banyak sekali mahasiswa memiliki kreativitas, membuka UMKM, membuka usaha-usaha dan peluang-peluang baru. Nah, namun pertanyaan besarnya, bagaimana kemudian ide besar ini kita bisa sama-sama akomodir. Oleh karena itu, harapannya pemerintah selanjutnya atau pemimpin-pemimpin selanjutnya yang akan membawa Indonesia, harapannya bisa mensupport bagaimana UMKM, bagaimana usaha-usaha kreativitas ini bisa kita dorong ke arah yang lebih maju. Bagaimana kemudian perizinannya dipermudah, bagaimana kemudian kita berbicara mengenai pendampingan soal dunia usaha yang lebih baik ke depannya, bagaimana kemudian kalau kita sambungkan kepada teknologi, bagaimana kemudian UMKM dan usaha-usaha kreativitas baru oleh mahasiswa dan pemuda ini bisa kita sama-sama digitalisasikan. Karena sudah menjadi konsekuensi logis bagaimana kita menatap dunia yang serba cepat, dunia yang sangat kental dengan informasi-informasi yang sangat masif ke kita. Namun jangan sampai kita ketinggalan akan ritmenya. Kita sebagai bangsa yang ingin menyongsong Indonesia maju ke depannya tentu harus memiliki patok atau memiliki sebuah pegangan yang besar dalam arus informasi dan perkembangan zaman tersebut. Itu yang pertama. Karena harapannya karena salah satu juga keresahan daripada pemuda dan juga mahasiswa saat ini adalah bagaimana peluang usaha atau bagaimana peluang ruang kerja yang bisa didapatkan. Tentu dengan adanya ruang-ruang baru yang sama-sama bisa kita inisiasi, hal ini akan menjadi hal yang selaras dan kemudian dapat menjadi beneficial input juga untuk mahasiswa-mahasiswa dan pemuda khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu kita sangat berharap dalam hal ini kita bisa mendapatkan dukungan yang sangat maksimal. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai Indonesia, tentu kita sebagai negara yang mayoritas berpenduduk dan memiliki agama Muslim, saya tidak mohon izin dan kita tidak ingin mendiskreditkan agama-agama lainnya. Namun dalam hal ini Indonesia dalam konteks ekonomi dan kita sebagai masyarakat yang mayoritas adalah masyarakat Muslim, salah satu peluang terbesar yang dapat kita dorong bersama adalah bagaimana mengembangkan mengenai ekonomi syariah di Indonesia. Dimulai dari riset, dimulai dari analisis yang tentu mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana kemudian iklim ekonomi syariah di Indonesia, bagaimana keadaan sekarang, bagaimana evaluasi ke belakang, dan juga bagaimana potret dan teropongan ke depan yang bisa kita dorong bersama, bagaimana peluang-peluangnya yang kemudian harapannya ini bisa dikonkretkan melalui kebijakan-kebijakan negara ke depannya, melalui dukungan-dukungan pemerintah terhadap produk-produk ekonomi syariah, produk-produk ekonomi halal, yang tentu ini menjadi hal yang sangat seksi ya, karena itu tadi Indonesia merupakan negara dengan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu ini patut menjadi hal yang sama-sama kita bawa dan patut kita kawal untuk kemudian harapannya bisa membawa manfaat secara luas dalam konteks memajukan Indonesia ke depannya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, tidak terlalu banyak, nanti masih ada kawan-kawan yang lain yang akan menyampaikan gagasan-gagasannya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Untuk pembicara selanjutnya yakni Farli Nuzul Putra dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya menerima euforia teman-teman dalam menyambut Pilpres 1 kali putaran. Tentunya teman-teman di sini semua adalah orang-orang terpelajar, orang-orang dari kampus-kampus ternama Yogyakarta, punya kesadaran dalam berpikir, dalam berlogika bahwa ada sekali kebermanfaatan daripada Pilpres 1 kali putaran. Di antaranya menghemat, tadi yang udah sampaikan Mas Syifa dan pembicara-pembicara sebelumnya, ada sekali banyak manfaat di dalamnya. Nah, selain alasan tersebut, alasan tersendiri mengapa mendukung gagasan Pilpres 1 kali putaran, yaitu adalah ketidaksabarannya saya untuk pembuktian bagi para calon-calon presiden ini bagaimana mereka mengeksekusi program-program kerja yang mereka susun. Nah, tentunya di sini saya sebagai latar belakang pangan, industri peternakan, isu yang paling dekat dengan saya adalah ketahanan pangan. Bagaimana Indonesia menyiapkan diri untuk menghadapi krisis pangan global ke depannya. Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan populasi yang banyak, bahkan nomor urut 4 untuk negara demokrasi, Indonesia nomor urut 3 dengan populasi terbesar di dunia, harus punya ketahanan pangan nasional untuk mengantisipasi masa-masa genting. Nah, yang menjadi persoalan daripada krisis pangan global ini, ketahanan pangan nasional ini adalah mindset dari masyarakat kita, di mana saat ini mindset yang tertanam di masyarakat kita adalah makanan pokok, yang penting makan nasi. Nah, mindset ini yang perlu dirubah, teman-teman. Kalau kita nggak bicara soal orang-orang tua ya, orang-orang tua yang punya mindset yang penting anak saya makan nasi, yang penting masih mampu beli beras. Lebih dari itu, kecukupan gizi bagi anak-anak itu dilihat dari gizi proteinnya, teman-teman. Karena protein ini punya fungsi sebagai pembentuk sel dan regenerasi sel. Ini berfungsi dalam pembentukan otak yang mana nanti berdampak pada kecerdasan anak. Nah, untuk mendukung bangsa Indonesia maju, apalagi menyambut Indonesia Emas 2045, kita harus menyiapkan terlebih dahulu asupan gizi, karena ini nanti mendukung kemudahan anak dalam belajar. Nah, berarti kedepannya yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita kejar adalah mindset anak-anak seperti saya, seperti anak SMA dan teman-teman semuanya, bahwa makan itu tidak sekedar makan. Karena kalau makan sekedar makan, tikus juga makan. Kita sebagai orang yang mampu berpikir, manusia makhluk yang paling berpikir, kita harus tahu bahwa gizi yang paling penting itu adalah protein, karbo, dan unsur-unsur lainnya. Dan ini harus seimbang. Nah, bagaimana ini ditanamkan? Bagaimana mindset ini bisa ditanamkan? Saya melihat gagasan pada salah satu paslon, saya tidak menyebutkan, yaitu program makan gratis. Nah, apabila program ini dijalankan dengan benar, dengan menggait ahli-ahli gizi untuk menyusun menu makanan, maka ini bisa ditanamkan bahwa nggak enak kalau makan nggak pakai ayam, nggak enak makan nggak pakai tempe, nggak enak makan nggak pakai tahu. Sehingga ini akan terus berjalan, berproses, membentuk mindset di masyarakat bahwa makan itu tidak sekedar makan. Nah, untuk mendukung hal ini, kita harus menyiapkan ketahanan daripada pertanian, peternakan, industri-industri turunannya. Nah, dari program makan gratis ini kita bisa berdampak pada perputaran ekonomi. Kenapa? Ada banyak industri yang dilibatkan. Ada industri SMB, ada industri pertanian, ada industri peternakan, ada industri logistik dan distribusi. Ada banyak sekali kebermanfaatan dari program ini. Dan ini bukan menjadi hal yang tabu, tapi ini sudah banyak diterapkan di negara-negara maju. Kalau teman-teman
sering nonton film-film dari Amerika, biasanya mereka yang latar belakangnya di sekolah ada jam makan siang. Itu gratis teman-teman. Dan ini akan dirasakan ya semoga 1 tahun ke depan lagi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Untuk pembicara selanjutnya yakni Luis Risakota dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat cek. Selamat siang teman-teman semua. Ya, di sini nama saya Luis Michael Risakota. Saya perwakilan dari UPN Veteran Yogyakarta jurusan Teknik Perminyakan. Ya, di sini saya terkhusus ingin berbicara mengenai sumber daya alam. Lebih tepatnya ke hilirisasi sumber daya alam Indonesia kita sekarang ini. Kebetulan juga karena saya dari teknologi mineral, jadi saya rasa saya paham betul permasalahan ini. Untuk pemilihan Pilpres pada tahun 2024 ini perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini industri migas merupakan salah satu penopang besar perekonomian di Indonesia. Hal ini merupakan hal yang penting di mana industri migas ini bisa mencakup hal-hal banyak di Indonesia. Nah, yang menjadi hal yang sangat saya sayangkan di sini, hilirisasi kita terhadap sumber daya alam terlebihnya di dunia migas itu masih sangatlah kurang. Kalau mahasiswa di sini mengerti, Indonesia itu sangat unggul pada dunia migas itu pada tahun 2011 hingga 2014. Nah, bahkan produksi migas di Indonesia itu sendiri dari tahun ke tahun itu selalu menurun. Akibatnya hal ini dikarenakan apa? Pasti ada faktor-faktornya. Yang pertama itu berkurangnya investor. Ini perlu kita pertanyakan ini, kenapa bisa investor-investor dari luar itu bisa lari dari industri migas di Indonesia. Yang pertama mungkin bisa agak melenceng ranahnya ke sumber daya manusianya itu sendiri. Investor melihat Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang bagus, jikalau sumber daya manusianya itu sendiri bisa menimbulkan suatu keunggulan lah, bisa mereka lihat bahwa ini bisa menguntungkan. Itu yang perlu kita cermati bersama, bahwa keunggulan di Indonesia itu tadi itu hanya sampai di tahun 2014. Bahkan di tahun 2019 bahkan kalau kalian ingat itu di area Covid, harga industri migas, harga minyak itu bisa dibilang minus. Jadi logikanya kita beli minyak, kita dapat duit, kan nggak masuk akal. Nah, hal ini gara-gara larinya investor. Nah, yang sangat saya harapkan kepada calon-calon Pilpres di tahun 2024 ini, saya rasa bisa bikin roadmap yang jelas sehingga hilirisasi investor-investor dari luar, dari swasta maupun dari dalam negeri itu sendiri bisa menyumbangkan dana yang cukup besar, sehingga sumber daya alamnya bisa kita eksplor dan sumber daya manusianya itu juga bisa berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk melihat semangat teman-teman, kayaknya ini udah sepi banget. Mungkin boleh dong minta tepuk tangannya semuanya.
pembicara selanjutnya yakni Afgan Ramadan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Tadi sudah banyak disampaikan panelis-panelis sebelumnya tentang Indonesia maju, kemudian optimisme bagaimana ekonomi ke depan, bagaimana perbaikan gizi, bagaimana kemudian kita menuju Indonesia maju ini perlu roadmap entah itu terkait dengan hilirisasi, entah itu terkait dengan ekonomi, terkait dengan gizi, ataupun terkait dengan keuangan syariah. Ya memang semuanya adalah salah satu berbagai macam faktor yang memang diperlukan untuk kemudian menuju Indonesia emas. Akan tetapi kemudian teman-teman, dalam perspektif yang kemudian berkembang, perlu kiranya dalam menuju Indonesia maju itu bukan hanya masyarakat kita sebagai objek saja, tapi kemudian harusnya masyarakat kita ini semuanya sebagai subjek pembangunan dalam menuju Indonesia maju itu sendiri. Nah, salah satu faktor fundamen atau dasar menuju Indonesia maju ke depan, bagaimana kemudian pendidikan itu bisa diakses oleh semuanya. Pendidikan yang merata, pendidikan yang aksesibilitasnya bisa kemudian dijangkau oleh teman-teman semuanya. Kita pasti memiliki andai-andai Indonesia Emas 2045, kita semua besok jadi apa ya? Ada yang kemudian jadi ibu di sini, ada yang kemudian jadi ayah di sini, harus menghidupi kemudian keluarganya, harus menghidupi anaknya gimana masuk sekolah, harus menghidupi gimana anaknya masuk perguruan tinggi. Poin-poin inilah yang kemudian perlu kita petakan dari awal. Bahwasannya bukan hanya terkait dengan ekonomi dan juga kesenjangan saja yang kemudian perlu untuk diminimalkan, tapi juga bagaimana kemudian pemerataan akses pendidikan. Karena kita omong kosong berbicara Indonesia Emas 2045 kalau kita nggak memikirkan tentang pendidikan. Tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian harus dicukupinya gizi mulai dari 1000 hari pertama kehidupan hingga kemudian ketika di ranah pendidikan, ketika di sekolah. Suatu gagasan yang luar biasa juga teman-teman, bagaimana kemudian itu menciptakan Indonesia Emas ke depannya. Tetapi kemudian lebih daripada itu, bagaimana kemudian kita ingin menciptakan iklim-iklim pendidikan yang memang dapat diakses oleh semuanya. Kita ini dulu ya teman-teman ya, 20-30 tahun yang lalu kita memberantas yang namanya buta aksara gitu kan, yang mana ada SD Impres, ada sekolah-sekolah instruksi presiden yang kemudian masuk sampai dengan pelosok-pelosok. Nah, tapi kemudian seiring berkembangnya waktu, cukup banyak kemudian sekolah-sekolah yang dapat diakses, dijangkau oleh masyarakat. Nah, di tahun ini saya juga mengajak ke teman-teman gitu ya, selain kita mengajak untuk memberantas buta aksara, kita juga ingin memberantas yang namanya buta politik gitu kan. Kenapa buta politik ini penting untuk disampaikan gitu kan? Karena setiap kebijakan yang kemudian keluar, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan dan diterbitkan, entah itu berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, keuangan syariah, ataupun gizi tadi, pasti akan dilibatkan dalam yang namanya struktur politik. Nah, ini yang kemudian ingin kita sampaikan kepada teman-teman semua sebagai agent of change gitu kan katanya. Ke depan ini seperti apa? Jangan sampai teman-teman nanti akan buta politik gitu kan. Dan kami berharap juga bahwa di 2024 ini hal-hal yang baik ini akan dilanjutkan. Bagaimana Indonesia maju ke depan, bagaimana hilirisasi, bagaimana perkembangan teknologi niaga, bagaimana kemudian perkembangan terkait dengan dunia pendidikan. Ini yang kemudian kita perjuangkan bersama. Sehingga apa teman-teman? Di konklusi terakhir ini saya sampaikan teman-teman, Yogyakarta sebagai kota pendidikan sangat-sangat berharap dan diharapkan bukan hanya memberantas yang namanya buta aksara, tapi juga memberantas yang namanya buta politik. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pembicara yang selanjutnya dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Tola Wisdan, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok kalau nyampe saya kok teman-teman pada sehat semua ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman dari segala universitas dan kemudian ada Mas Syifa ya, dan juga Mas Yana, Mas Aib tadi yang saya hormati seluruhnya dan yang saya banggakan.
Hari ini kita akan dihadapkan beberapa bulan lagi dengan pemilu 2024 yang kemudian kita akan memilih pemimpin yang baru. Jujur, saya ini adalah mahasiswa yang berasal dari desa. 2013 yang lalu, saya kalau sekolah itu jalannya sangat-sangatlah terjal, licin, dan bahkan tidak ada lagi aspal. Kemudian pada 2014 terpilihlah seorang pemimpin yang mempunyai program yaitu namanya Dana Desa. Dan alhamdulillah sampai sekarang Dana Desa ini sangat berguna. Contohnya bisa membangun jalan, bisa membangun semua akses-akses di desa yang bahkan ketinggalan semuanya sudah dibangun sama beliau. Kemudian setelah dari desa saya pindah ke Yogyakarta yang katanya adalah kota pelajar. Di sini saya kuliah di kampus yang baru saja lahir. 2017 lalu kampus saya lahir, 2019 saya masuk, yaitu di UNU Yogyakarta. Dan 2022 saya dan seluruh teman-teman saya di kampus difasilitasi satu gedung kampus 9 lantai oleh Bapak Presiden. Dan itu bentuknya untuk warga-warga Nahdliyin. Nah, maka kemudian saya akan berbicara tentang siapa kira-kira selanjutnya pemimpin yang akan melanjutkan, siapa pemimpin yang akan meneruskan program-program yang sudah tercipta ini. Tentunya kalau kita berubahnya dari awal itu akan mulainya dari nol. Ibarat orang belajar ya, kalau mulai dari nol ya nggak enak. Harusnya kita meneruskan lalu memajukan lagi, bukan tidak maju tapi menuju yang lebih maju. Kemudian yang kedua adalah benar kata Mas tadi yang disampaikan dari Mas UTY, dari teman-teman UGM, bahwa kita ini hidup di generasi di mana sekarang serba internet, serba Android. 10 tahun yang lalu kita pegang HP yang namanya BlackBerry itu udah bagus sekali. Dan saat ini BlackBerry ada di hadapan kita itu tentu tidak ada harganya lagi. Nah, kemudian bagaimana kita meneruskan, kita mengambil dan kita reformasi, transformasi tentang perubahan-perubahan ini. Sayyidina Ali pernah mengatakan begini, adibu auladakum biwairi adabikum li'annahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak kalian sesuai dengan pendidikan yang relevan zamannya. Dan itu nyata. Hari ini kita dihadapkan dengan sebuah internet, dengan teknologi. Kita tidak menggunakan internet, kita salah. Tapi tidak menggunakan internet, kita lebih salah. Nah, makanya perlu yang namanya kata-kata orang Nahdliyin mengatakan al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu ala jadidil aslah. Nah, itu yang perlu kita terapkan pada Pilpres 2024 nanti. Kita memilih pemimpin yang bisa melanjutkan program-program sebelumnya, dan kita harus juga memilih pemimpin yang akan mengambil transformasi zaman yang akan berkembang. Dan itu menurut perspektif saya sendiri ada di salah satu pasangan yang mana capresnya adalah berumur di angka agak lebih tua dan yang wapresnya adalah anak muda. Kenapa demikian? Kenapa harus anak muda? Saya mengutip perkataan ini, waktunya berapa menit panitia? Saya mengutip perkataan seorang tokoh. Kalau teman-teman dari pesantren pastinya tahu namanya Syekh Mustafa Al-Ghilaya ini. Beliau adalah seorang proklamator. Beliau adalah seorang reformis dan mempunyai kitab yang namanya Idhatun Nasiin. Ini adalah mau'idah untuk kalangan kaula muda. Beliau pernah berdauh gini, inna fi yadikum amral ummah wa fi iqdamikum hiyataha. Wahai anak muda, sesungguhnya di tangan kalian, di kepalan tangan kalian itu adalah ada urusan-urusan bangsa ke depannya, dan dalam kebangkitan kalian masa depan mereka ditentukan. Maka dari itu 14 Februari kita harus mengambil tindakan, kita harus memilih pemimpin yang bisa melanjutkan dan bisa meneruskan pengembangan program-program yang sebelumnya sudah terjadi. Dan tidak lupa kita harus wal akhdu ala jadidil aslah. Kita harus memilih pemimpin yang bisa mengembangkan teknologi segalanya, perkembangan zaman yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah kenapa harus satu putaran? Kata Mas Ayub tadi, saya pertegas kembali, teman, kita 2019 lalu dihadapkan dengan yang namanya politik pecah belah, yang Islam
ada yang kadrun, ada yang cebong. Nah, ini kemudian menjadi perpecahan bagi kita. Kita memandang ras, kita memandang agama. Hari ini hal itu jangan sampai terjadi. Makanya Pilpres 1 putaran ini untuk mengantisipasi hal-hal itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi lagi. Mungkin itu saja dari saya, seorang tukang kebun di UNU Yogyakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Jika ada salah dari saya, mohon dimaafkan, dan jika ada kebenaran semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Untuk pembicara yang terakhir, yakni dari Kornas Formasi Indonesia Muda oleh Syifa Muhammad Yus, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati kawan-kawan perwakilan kampus masing-masing. Ada kampus UGM. Mana yang kampus UGM mana? Ada nggak yang dari UGM? Soalnya di sini baru kelihatan satu nih. Yang audiensnya ada nggak yang dari UGM? Mana? UGM mana suaranya? Kemudian ada dari kampus UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Mana teman-temannya beliau ini? UNY mana suaranya? Nah, kemudian ada juga perwakilan dari Universitas Nahdlatul Ulama. Ada kawan-kawan UNU, makasih. Ada kawan-kawan dari UPN Veteran. Mana suara UPN Veteran? Ada dari alma mater saya, UIN. Mana UIN? Kemudian yang terakhir yang bergabung dengan kita ada Universitas Teknologi Yogyakarta. Mana suara? Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Formasi Indonesia Muda hari ini bisa melantik Ibu Korda kita, Ibu saya panggilnya Ibu atau Mbak Weling Eling Pangestu selaku koordinator daerah Provinsi DIY. Nah, ini sebenarnya rangkaian acara yang kita lakukan. Jadi Jogja ini merupakan titik ketiga kita. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Makassar, yang ketiga hari ini di Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung, sudah hadir di acara hari ini. Nah, tema sekali putaran itu bukan tema yang lahirnya ujuk-ujuk, enggak lahir begitu saja, tapi tema yang memang berangkat dari keresahan kita semua. Indonesia ini mau terpecah belah lagi atau tidak? Rakyat itu saling ngekick dari grup WA atau tidak? Maka lahirlah kemudian gagasan dari Formasi Indonesia Muda bahwa Pilpres 2024 harus sekali putaran. Mungkin kawan-kawan juga banyak yang ketika Pilpres dulu juga banyak di kick dari grup WA, di kick dari grup-grup yang lain. Karena kenapa? Kalau boleh saya meminjam kata-katanya Mas Afgan. Jadi cinta itu bukan hanya cinta yang buta. Politik juga buta, kata Mas Afgan. Kalau kita sudah senang,
saya cowok udah seneng nih sama satu cewek, maka apapun akan kita lakukan untuk mendapatkan cintanya. Nah, begitu juga di politik sebenarnya. Apapun akan dihalalkan, bagaimanapun caranya, kalau kita sudah cinta dengan salah satu, maka kita akan akhirnya terjebak pada cinta politik yang buta. Dari sinilah akar polarisasi terjadi. Polarisasi itu nggak pernah ditemukan di pemilu yang lebih dari sekali putaran. Polarisasi itu hanya ditemukan ketika pemilunya sekali putaran atau pemilunya hanya diisi oleh 2 kandidat. Mungkin begini, yang kita pahami itu kan polarisasi hanya seperti, ya kalau di pilkada DKI dulu ada jenazah yang nggak boleh disolatin gara-gara salah satu pendukung salah satu cagup. Itu di putaran kedua. Tapi sebenarnya itu kan sisi mudaratnya. Kalau kata kawan yang dari UNU tadi, itu sisi mudaratnya. Nah, sisi positifnya apa? Sisi positifnya, kalau pemilu pilpres ini sekali putaran, yang pertama itu adalah ekonomi akan lebih bagus. Mana datanya? Ini kan saya karena berbicara di depan kawan-kawan mahasiswa, saya harus ngomong by data. Kalau enggak nanti diketawain sama teman-teman mahasiswa, kan begitu. Apa datanya? Indeks harga saham gabungan itu rekornya cuman di 7.300-an. Tapi analis pasar itu memprediksi jika pilpres ini sekali putaran, indeks harga saham gabungan itu bisa di angka 7.700. Di angka 7.700 ini satu rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya apa? Artinya pasar sangat menerima dengan pesta demokrasi sekali putaran saja. Kenapa begitu? Kalau kita terus berlarut-larut dalam pemilu, dalam pilpres, kepastian ekonominya nggak ada, kestabilan politiknya bisa terganggu. Ekonomi dan politik itu harus berjalan seiringan. Ada filsuf yang mengatakan ekonomi adalah basis dari politik. Ekonomi adalah infrastruktur dari politik. Kalau ekonominya kolaps, politik gak ada guna. Untuk apa kemudian berpolitik kalau bangsa kita, negara kita itu krisis moneter misalnya. Yang kedua, kita hemat waktu. Pelaku usaha itu butuh kepastian sehingga kapan lagi dia mau menjalankan roda perekonomiannya. Apakah pilpres tidak mendatangkan rezeki? Mendatangkan rezeki. Ada percetakan, sablon, dan yang lain-lain. Tapi ekonomi mikro yang di bawah dan ekonomi makronya itu bisa terhambat jika kita masuk ke putaran kedua di bulan Juni. Sekarang yang dibutuhkan bangsa Indonesia itu adalah masuknya investor. Harus banyak investasi yang masuk ke negara kita. Investor hari ini agak ragu untuk masuk karena belum jelas siapa pemimpinnya. Tapi kalau bisa dipastikan pilpres itu hanya sampai 14 Februari, investor akan lebih cepat masuk. Lebih cepat masuk investor, maka lebih baik, lebih cepat juga Indonesia maju. Alasan berikutnya adalah soal pembangunan. Keberlanjutan pembangunan itu penting. Seperti kata kawan saya dari Universitas Nahdlatul Ulama tadi, tanpa ada keberlanjutan pembangunan, setiap ganti presiden selalu pembangunannya ulang lagi.
ulang lagi, maka akhirnya disebut dengan proyek mangkrak. Jadilah tempat syuting film hantu. Tapi kalau pembangunan ini berkelanjutan, maka ya kita nggak buang-buang waktu lagi untuk kita bisa ikut segera menikmati hasil dari pembangunan. Nah, sekarang ini kan banyak yang mengatakan pilpres sekali putaran. Ayo sekarang kita lihat data, bagaimana possibility, bagaimana kemungkinan pilpres ini sekali putaran. Kalau kita lihat data hasil survei oleh semua lembaga survei, itu sudah mengerucut sebenarnya di bulan hasil survei di bulan Desember 2023. Pasangan 01, pasangan 02, pasangan 01 dan pasangan 03 itu angka surveinya di angka 20%-an. Malah ada yang survei di bawah angka 20%. Untuk memenangi pertarungan pilpres sekali putaran itu dibutuhkan 50% plus 1 suara. Dengan waktu yang tersisa 1 bulan, kalau kita lihat tren datanya, malah ada yang tren datanya turun. Kalau mau pilpres 1 putaran, maka yang harus menang itu adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Karena tren surveinya memang naik. Di akhir Desember 2023 itu sudah di angka 40% ke atas. 40% ke atas untuk mengejar ke 50% plus 1 itu lebih mudah daripada yang angka surveinya 20%. Ini kita bicara statistik saja. 20% ke 50% plus 1 lebih berat daripada 40% ke 50 plus 1. Jadi kalau memang tadi banyak ide kawan-kawan mahasiswa ini sebenarnya idenya keren-keren semua. Ide kawan-kawan Jogja misalnya, kawan-kawan UGM Jogja misalnya, itu soal apa? Soal gizi. Ide kawan UNU soal keberlanjutan pembangunan. Ide kawan dari UNY itu soal pendidikan yang berkesinambungan, artinya berkesinambungan dengan gizi yang sudah disinggung oleh kawan UGM tadi. Ada juga ide dari Universitas UPN Veteran, itu soal bagaimana sumber daya alam itu harus dihilirisasi supaya mendapat nilai lebih, nilai tambah, surplus value untuk ekonomi kita. Begitu juga dari kawan-kawan UIN yang berbicara soal ekonomi syariah tadi. Dan juga kawan-kawan dari Universitas Teknologi yang berbicara tentang hilirisasi digital. Ke semua program, ke semua ide dari kawan-kawan kampus ini hanya ada di pasangan 02 Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara pada siang hari ini. Untuk memasuki acara selanjutnya kita ada sedikit hiburan untuk teman-teman, yaitu ada penampilan musikalisasi puisi dari Pilar-Pilar Cahaya. Waktu dan tempat, selamat menyaksikan. Baik, untuk seluruh pembicara kita diharapkan untuk kembali ke tempatnya karena panggung digunakan untuk penampilan musikalisasi puisi.